Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas besar agama Islam. Materi yang saya pilih ialah tentang alam dan manusia. Nama saya Naira Hafsah Syakila dengan NIM 1040 123 00570 dari kelas MB04. Pengertiannya. Terdapat tiga istilah yang digunakan Al-Quran mengenai arti manusia. Yang pertama ada insan. Ini merupakan jamak dari kata al-nas. Kata insan punya tiga asal kata. Pertama, eh, berasal dari kata anasa yang punya arti melihat, mengetahui, dan minta izin. Terus yang kedua berasal dari kata nasia yang artinya lupa dan menunjukkan adanya kaitan dengan kesadaran diri. Yang ketiga berasal dari kata al-uns yang artinya jinak. Lawan dari kata buas, mengandung arti bahwa manusia sebagai makhluk yang dapat hidup berdampingan dan dapat dipelihara. Yang kedua ada Bashar. Bashar adalah manusia seperti yang tampak pada lahiriahnya. Mempunyai bangunan tubuh yang sama, makan dan minum dari bahan yang sama ada di alam ini. Dan oleh pertambahan usianya, kondisi tubuhnya akan menurun menjadi tua dan akhirnya ajal pun menjemputnya. Yang ketiga ada Bani Adam, menunjukkan asal-usul kejadian manusia yaitu dari Adam. Dia memuliakan anak-anak Adam dengan memberi mereka akal, bisa bicara, bisa menulis, bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, bentuk tubuh yang baik, bisa berdiri tegak, serta bisa mengatur kehidupan, baik sekarang di dunia maupun akhirat. Eh, Selanjutnya, proses penciptaan manusia. Mula-mula Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam dari tanah dan kemudian ditiupkan rohnya. Sehingga Adam menjadi hidup, mampu mengingat, berpikir, berkehendak, merasa berangan-angan, menilai dan menentukan pilihan. Kejadian ini mengisyaratkan bahwa roh dan jiwa merupakan dimensi-dimensi yang berbeda, sekalipun keduanya tidak dapat terpisahkan selama manusia masih hidup. Selain dari air yang berasal dari saripati tanah, komponen pembentukan manusia adalah roh atau ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tentang roh atau ciptaannya yang ditiupkan ke dalam rahim wanita yang mengandung embrio yang terbentuk dari saripati zat tanah itu hanya sedikit pengetahuan manusia. Sedikit juga keterangan tentang makhluk gaib diberikan Tuhan dalam Al-Quran. Embrio manusia belum mempunyai roh. Itu baru ditiupkan ke dalam janin setelah janin itu berumur 4 bulan. Selanjutnya ada potensi dasar manusia. Di antara potensi yang ada pada manusia ini yang pertama ada jasad dan ruh. Istilah tersebut berangkat dari kategorisasi yang digunakan yaitu kategori dari sisi materi dan sumber esensinya. Kegagalan manusia dalam mencapai kesempurnaan karena masing-masing komponen tidak saling melengkapi. Oleh karenanya, pendidikan bukan hanya sekedar pembinaan jasad, tetapi jasad hanya sebatas tempat di mana roh atau nilai beraktualisasi untuk menuju tujuan hidup yang sesungguhnya. Yang kedua, pendengaran, penglihatan, dan hati Allah. Beri manusia telinga lengkap dengan pendengarannya, manusia dengan mata lengkap dengan penglihatannya, dan Allah beri manusia hati lengkap dengan rasa dan akalnya. Ketika manusia lahir ke bumi, maka yang pertama kali berfungsi adalah pendengaran, hingga disunahkan untuk mengazaninya. Potensi yang kedua berfungsi yakni mata. Bayi mulai mengenal ibu dan bapaknya. Dan yang ketiga, hati berfungsi bertahap hingga pada usia 15 tahun mampu membedakan antara hak dan batil, baik dan buruk, benar dan salah, dan seterusnya. Hingga manusia mampu menemukan jalan menuju Tuhannya. Yang ketiga ada fitrah. Adapun komponen dasar fitrah adalah yang pertama ada bakat, kemampuan akademis atau ilmiah, dan keahlian atau profesional di berbagai bidang kehidupan. Yang kedua ada insting atau garizah, kemampuan berbuat atau tingkah laku tanpa melalui proses belajar atau dalam psikologi pendidikan disebut kapabilitas. Yang ketiga ada nafsu dan dorongan-dorongannya. Menurut Ghazali ada dua nafsu dari manusia yaitu nafsu malaikat dan nafsu bahimiyah. Yang keempat ada karakter atau watak tabiat manusia atau karakter terbentuk dari dalam diri. Yang kelima ada
hereditas atau keturunan, yaitu ciri-ciri psikologi atau fisiologis yang diturunkan oleh orang tua, baik dalam garis yang dekat maupun dari garis yang jauh. Yang keenam ada intuisi, yaitu kemampuan psikologis manusia untuk menerima ilham Tuhan. Tuhan. Intuisi sebagai elemen vital atau kekuatan pokok yang mendorong manusia berpikir dan berbuat. Selanjutnya ada sifat dasar manusia dalam Al-Quran sebagai berikut. Yang pertama ada halua. Pada dasarnya, setiap manusia memiliki sifat keluh kesah. Apabila ia diberi, ia lupa, dan apabila ia diberi musibah, ia ingkar. Yang kedua ada daifa. Dalam Al-Quran, Allah mendeskripsikan dua kelemahan manusia, yaitu lemah secara fisik dan lemah dalam melawan hawa nafsu buruk. Yang ketiga ada kabar. Sesungguhnya, eh, sesung, su- sesungguhnya kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah atau sibuk. Dari surah Al-Balad ayat 4. Allah menggunakan kata jui yang berarti manusia, bahwa manusia yang dimaksud adalah mencakup semua jenis manusia, manusia yang baik maupun manusia yang jahat, manusia yang beriman maupun yang tidak beriman, semuanya diciptakan oleh Allah. Kesibukan manusia bermacam-macam, bisa dalam kondisi maksiat ataupun taat, bisa dalam kondisi sabar ataupun putus asa, bisa dalam keadaan syukur ataupun kufur. Kesibukan bisa berarti positif atau negatif. Yang keempat, zalim. Zalim dan bodoh. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh. Kezaliman dan kebodohan manusia dalam ayat di atas disebabkan karena rusak dan kotornya bumi, karena pertumpahan darah dan ulah manusia itu sendiri yang tidak merawat bumi dan seisinya sesuai dengan ketentuan Allah. Selanjutnya ada tugas, fungsi, dan peran manusia. Karena kita telah menerima dan meyakini sebagai hamba Allah yang berkewajiban ibadah, maka Allah memberikan tuntunan bagaimana cara merealisasikannya dengan benar sesuai kehendaknya. Manusia adalah hamba Allah yang wajib beribadah. Ibadah adalah kewajiban makhluk kepada Sang Khalik. Ini adalah jalan satu-satunya menggapai ridhonya sekaligus untuk membuktikan status sebagai hamba, dan hanya karena inilah kita dihidupkan Allah, oleh Allah. Dalam artian, kita harus menjadikan seluruh aktivitas hidup kita semata-mata hanya untuk beribadah kepadanya. Hal ini sebagaimana diungkapkan dalam Al-Quran surat Az-Zariyat 51 ayat 56. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Ibadah dalam artian kita hanya menyembah Allah dan tidak mempersekutunya dengan apapun atau tidak syirik, dan membuktikannya dengan taat menjalankan ajaran agama Islam sebagaimana diperintahkan dalam surat Al-Bayyinah ayat 5. Selanjutnya ada alam. Eh, Perjalanan hidup manusia dari alam ke alam yang dimulai darinya pasti kembali kepadanya. Manusia kalau diamati perjalanan hidupnya tanpa kecuali melalui beberapa tahap seperti telah disinggung di muka, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada alam ruh. Manusia hidup dan berada di alam gaib, di mana alam gaib berada tidak ada manusia yang mengetahuinya dengan pasti. Yang kedua alam rahim. Manusia sudah dapat diketahui dengan pasti, yakni dalam kandungan seorang wanita. Yang ketiga, alam dunia. Setiap bayi normal dan sehat akan menangis setelah keluar dari kandungan ibunya. Karena simbolis tangis itu adalah manusia yang baru lahir ke alam dunia, merasakan tantangan yang akan dihadapinya berupa suka duka silih berganti dalam kehidupan. Menurut ajaran Islam, setiap bayi yang baru lahir diazankan, dibisikkan kalimat-kalimat seruan berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Melakukan sholat sebagai tugas utamanya kelak dalam kehidupan di dunia. Manusia yang hidup di alam dunia akan menghadapi berbagai ujian. Untuk menghadapi ujian yang diiringi dengan berbagai bisikan dan tarikan baik dari malaikat maupun dari setan, manusia diberi Allah Subhanahu wa taala akal untuk menimbang dan agama sebagai pedoman. Manusia dengan akal dan kebebasannya dapat memilih dan menerima atau menolak pedoman hidup yang diberi Allah Subhanahu wa taala. Baik menerima maupun menolak terhadap pedoman hidup itu, manusia tetap akan dimintai pertanggungjawaban. Memerintahkan kepada manusia untuk mempersiapkan diri menghadapi kematian. Selanjutnya, yang keempat, alam barzah. Alam barzah. Roh menunggu sampai dunia kiamat atau dunia berakhir, eh,
dunia berakhir setelah selesai. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang merupakan hakikat manusia itu dipisahkan malaikat Israel atau malaikat maut dari tubuh manusia dan terjadilah kematian. Perpisahan roh dan jasad bersatu pada diri manusia selama waktu tertentu. Setelah roh berpisah dengan tubuh, jasad manusia yang berasal dari tanah dibesarkan dengan makanan yang tumbuh di tanah, dikuburkan ke dalam tanah, sedangkan roh atau ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala ditempatkan di alam barzah, tempat antara masa kehidupan di dunia dan masa kehidupan akhirat. Barzah menjadi tempat persinggahan sementara jasa makhluk sampai dibangkitkannya pada hari kiamat. Penghuni barzah berada di tepi dunia atau masa lalu dan akhirat atau masa depan. Selama di alam barzah, roh manusia memperoleh nikmat atau azab. Yang kelima ada alam akhirat. Roh manusia akan hidup abadi, kekal selama-lamanya. Setelah itu semua manusia yang pernah hidup di dunia dibangkitkan kembali untuk diperiksa, dihitung, atau dihisap segala amal perbuatannya dalam kehidupan di dunia. Di suatu tempat yang disebut padang mahsyar atau tempat manusia dikumpulkan seperti manusia berkumpul di suatu tempat waktu melakukan ibadah haji di padang Arafah. Berdasarkan keimanan dan ketakwaannya, amal soleh, surga yaitu adalah alam akhirat, tempat atau roh manusia yang mengayam kebahagiaan sempurna sebagai balasan pahala amal solehnya selama hidup di dunia. Sebaliknya, jika manusia tidak beriman dan tidak bertakwa serta melakukan amal soleh selama hidupnya di dunia, dimasukkan ke dalam nar yang disebut juga dengan neraka, yaitu tempat penyiksaan dengan api menyala untuk orang yang tidak beriman dan tidak takwa beramal soleh penuh dosa dalam kehidupan di dunia. Oke, berikut presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.